Tuhan, kita akan bernyanyi terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini yang masih Tuhan izinkan untuk kami lewati. Tuhan, kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, kami akan memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati agar kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita bersuka cita karena kita akan menyambut Sang Juru Selamat kita. Kakak ajak kita semua bangkit berdiri, mari kita bernyanyi Gita Sorga Bergema. Dengan penuh semangat ya adik-adik.
semangat kakaknya kita semua akan terus bernyanyi, kita bernyanyi. Hai mari berhimpun. Mari dengan sikap yang baik kita bernyanyi firman-Mu kita bagikan itu. Ibu
sama-sama beribadah kepada Tuhan meskipun lewat online, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini karena Tuhan begitu mengasihi kami dari waktu ke waktu. Bahkan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini pun kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memimpin setiap kami supaya hati kami juga boleh siap, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga melalui firman Tuhan itu boleh membuat kami lebih lagi dalam mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anakmu semuanya, dan berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, kita bersyukur 1 minggu yang lalu kita sudah merayakan Natal Sekolah Minggu GKI Nias dan juga Natal Tunas Remaja. Nah, hari ini juga masih dalam nuansa Natal. Kita bersyukur karena kita bisa sampai di dalam waktu ini semuanya karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Nah, saat ini pun kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari yang sudah membawa Alkitabnya, kita sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita masing-masing boleh memperhatikannya di dalam Alkitab kita. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, teman-teman semua, teman-teman melihat di sebelah saya ini ada apa? Ada pohon Natal. Pohon Natal ini begitu cantik sekali. Ada lampu-lampunya, ada aksesorisnya yang cantik sekali. Ada warna hijau, ungu, warna emas juga. Wah, cantik sekali teman-teman. Terlihat mewah, terlihat wow, indah sekali. Nah, kita merayakan Natal itu bahkan di setiap rumah-rumah itu kita melihat juga ada beberapa orang yang memasang pohon Natal, lampu-lampu dan segala macam lainnya. Sekarang ini Natal itu sama atau identik dengan kemeriahan, kemewahan, cantik sekali. Tetapi pernah nggak terpikir di dalam pikiran kita bahwa di dalam Alkitab perayaan Natal yang pertama itu terjadi di mana sih? Apakah Natal yang pertama di Alkitab itu apakah ada pohon Natal? Ada lampu-lampu yang kelap-kelip, ada bunga-bunga yang cantik, ada kado-kado yang indah. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama memperhatikan dan melihat sejenak video yang akan ditayangkan berikut ini.
Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Nah, teman-teman tadi sudah memperhatikan ya video yang ditayangkan. Di sana diceritakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah supaya apa? Supaya diadakan sensus. Waktu itu disuruh supaya semua orang mendaftarkan dirinya, tetapi mereka harus pulang ke rumah atau ke kampung mereka. Nah, pada waktu itu termasuk Yusuf dan Maria itu yang ternyata mereka itu adalah orang atau mereka berasal dari Bethlehem, sehingga Maria dan Yusuf itu mereka kembali ke kota mereka, yaitu kota Bethlehem. Nah, di sana diceritakan bahwa ketika waktunya tiba, Maria itu akhirnya melahirkan. Mereka sampai di kota Bethlehem, tetapi semua orang itu sudah penuh, di mana rumah-rumah itu tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap. Di sini kita melihat bahwa sebetulnya Natal yang pertama itu terjadi di Bethlehem. Kalau kita memperhatikan Alkitab tadi yang kita baca, di mana sih kemudian Maria ini kemudian melahirkan? Di sana dikatakan bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Nah, teman-teman, ternyata Natal yang pertama itu bukanlah kemudian sebuah perayaan Natal yang mewah, yang ada lampu-lampu seperti kita pada hari ini. Tetapi Natal yang pertama yang terjadi di Bethlehem itu tidak ada lampu, gelap, nggak ada bunga-bunga yang cantik. Barangkali yang ada itu hanya suara domba, atau suasana yang barangkali kita tidak inginkan. Kalau misalnya kita dikasih pilihan ya, kamu mau lahir di rumah sakit atau mau lahir di kandang domba atau di kandang ayam misalnya, pasti kita akan pilih oke lah, kalaupun tidak bisa di rumah sakit ya di rumah, di tempat yang layak. Tapi pada waktu itu dicatat oleh Alkitab bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, di kandang domba yang hina. Nah, ada dua yang sama-sama kita pelajari pada hari ini mengenai kota di mana tempat Yesus lahir dan tempat Yesus dibaringkan. Kita akan lihat Bethlehem itu di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Teman-teman boleh melihat di dalam Alkitabnya. Bethlehem itu bukanlah sebuah kota yang besar, teman-teman. Bukan sebuah kota yang mewah, bukan sebuah kota yang metropolitan, kota yang maju. Tetapi di dalam Mika itu dikatakan, Mika 5 pasal 1, sana dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, Alkitab sendiri menyatakan bahwa Bethlehem itu adalah sebuah kota yang kecil sekali di antara kota-kota yang lainnya. Nah, pertanyaan kepada kita, kenapa sih harus di Bethlehem? Di kota yang kecil, di kota yang barangkali penduduknya itu sedikit sekali. Bukan seperti misalnya kota besar, kota di Jakarta, atau kota-kota yang besar di Indonesia ini ya. Tapi Tuhan tuh memilih kota yang kecil.
kita melihat bagaimana Allah itu merancang kelahiran Kristus itu memang pada awalnya sudah dinubuatkan melalui nabi-nabi. Dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika itu tergenapi di dalam kisah dalam Lukas yang kita baca tadi. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Nah, hal yang kedua juga kita bisa melihat bahwa Kristus lahir di kandang domba. Bukan saja Kristus lahir di tempat di kota yang kecil, tapi juga di tempat yang hina, yang semua orang itu pasti tidak mau. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya dia Kristus, dia adalah Allah, bisa nggak kemudian dia memilih saya mau lahir itu di kerajaan, di tempat di mana raja itu bertahta, atau minimal saya itu mau lahir di sebuah rumah yang layak, rumah yang mewah? Bukankah dia Allah? Bukankah dia seharusnya bisa melakukan segala sesuatu? Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa di dalam kisah yang kita baca, kenapa sih Kristus itu harus dilahirkan di kandang domba? Sesuai dengan tema kita hari ini, kok Kristus lahir di kandang domba? Di dalam bagian ini memang kita baca sesuai konteksnya bahwa memang pada waktu itu semua orang dari perantauan ya itu kembali ke kampungnya, termasuk si Maria dan si Yusuf. Nah, bisa dibayangkan kalau semua orang di kampung itu dari perantauan itu pulang ke kampungnya, pasti kampungnya itu penuh. Nah, itu yang terjadi. Kondisinya pada waktu itu memang tidak ada rumah bagi mereka untuk menginap karena semua pendatang tuh penuh banyak orang. Nah, itu yang pertama memang. Tetapi sebetulnya apakah karena itu bisa nggak Allah membuat orang-orang itu tidak jadi pulang? Misalnya salah satu keluarga tidak pulang sehingga keluarga itu tidak jadi dan Maria dan Yusuf itu bisa tinggal di tempat orang itu. Bisa saja. Ini sebetulnya ada maksud tertentu, teman-teman semua. Ini sebetulnya menunjukkan gambaran hati manusia itu yang menolak Allah. Gambaran hati manusia yang menolak Yesus yang lahir pada waktu itu. Bukankah mereka tahu seharusnya orang-orang yang ada di Betlehem pada waktu itu, bukankah mereka sudah mendengar akan ada raja yang akan lahir di kota mereka? Mungkin saja mereka pernah mendengar, mungkin saja mereka pernah membaca tentang nubuatan para nabi-nabi. Tetapi mungkin juga mereka tidak kenal itu Maria siapa. Kecuali kalau udah dikasih tahu ini si Maria ini ibunya raja yang akan lahir. Tidak ada juga berita seperti itu. Hanya Maria dan Yusuf yang tahu akan hal itu. Tapi sebetulnya ini menunjukkan bahwa memang hati manusia itu menolak kehadiran Yesus yang lahir sang juru selamat itu. Nah, teman-teman semua, Allah sebetulnya dengan sengaja menunjukkan kepada kita mengenai hal ini. Nah, apa kemudian yang kita bisa pelajari dalam bagian ini, teman-teman semua? Orang pada waktu sekarang ini merayakan Natal, bersuka cita merayakan Natal. Tetapi sebetulnya kadang-kadang Natal itu tidak menjadi berarti bagi mereka. Hati mereka sebetulnya menolak. Meskipun ada juga orang yang sungguh-sungguh merayakan Natal dan Natal itu kemudian menjadi waktu di mana mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Nah, itu hal yang kedua, teman-teman. Tetapi hal yang ketiga kemudian kita bisa melihat Natal yang pertama itu kemudian diikuti atau disaksikan oleh siapa-siapa? Oleh raja, para pembesar-pembesar, orang-orang yang terkenal? Tidak, teman-teman. Yang kemudian mengikuti Natal pada waktu itu, Natal yang pertama adalah gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kita bisa melihat hal itu di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Wah, ternyata Yesus bukan hanya lahir
lahir di kandang domba, tetapi juga yang pertama melihat, menyaksikan kelahiran Yesus itu bukan raja, bukan para pembesar, tetapi gembala-gembala. Siapa sih gembala-gembala itu? Gembala-gembala itu di dalam status sosial mereka itu tidak dianggap, teman-teman. Bahkan konon dikatakan bahwa gembala-gembala yang dimaksud di sini mereka itu adalah orang-orang yang digaji. Jadi domba yang mereka jaga itu bukan milik mereka. Mereka hanya orang upahan yang suatu waktu pekerjaan mereka itu bisa hilang. Mereka bukan orang kaya, punya mereka domba itu bukan. Dari sini kita melihat bahwa kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat di dalam dunia ini disaksikan oleh orang-orang yang tidak dianggap, tidak dipandang di dalam status sosial. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari hal ini bahwa Kristus itu lahir dalam sebuah kesederhanaan. Kristus hadir itu di dalam sebuah kerendahan. Memposisikan diri itu sebagai yang hina, yang lemah dan tidak berdaya. Padahal kita tahu bahwa dia bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi yang kita pelajari bahwa Kristus hadir sebetulnya bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Nah, pada saat kita memasuki perayaan-perayaan Natal di dalam bulan Desember ini, biarlah kita merayakan Natal itu boleh pakai baju baru, boleh kita menghias pohon Natal, tetapi bukan itu yang menjadi poinnya. Tetapi yang menjadi poinnya sebetulnya bagaimana hati kita itu betul-betul tunduk di hadapan Allah. Allah ingin sekali kita itu dengan rendah hati. Nah, kerendahan hati itu yang kemudian yang hanya bisa menerima Kristus. Kerendahan hati itu identik dengan apa? Aku butuh Kristus. Kemewahan identik dengan apa? Kesombongan, hiruk pikuk. Tapi kita belajar. Kristus lahir di Bethlehem, kota yang kecil. Kristus lahir di kandang yang hina. Kristus kemudian lahir itu pertama sekali dia bertemu dengan orang-orang yang dianggap hina, dianggap tidak terpandang. Situ kita melihat bahwa Allah itu mengajar kita supaya kita rendah hati. Kita hidup dalam kesederhanaan, dalam ketidakberdayaan. Itulah yang kemudian membuat kita merasakan bahwa iya, aku butuh Kristus. Aku tidak bisa sendiri. Nah, hal ini yang kemudian membawa kita kemudian untuk bisa menikmati Natal yang sesungguhnya. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh membutuhkan Kristus, maka kehidupan kita itu sepenuhnya bergantung kepada Kristus itu. Segala sesuatunya kita belajar mengandalkan Dia. Segala sesuatu kita belajar untuk taat dan mengasihi Dia. Biarlah dalam minggu-minggu Advent ini kita mempersiapkan hati kita sehingga Natal kali ini meskipun kita merayakannya lewat online, tapi sungguh-sungguh kita memiliki hati yang terbuka dan menerima kehadiran Kristus. Sehingga hidup kita makin hari makin mengasihi Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu sekali bahwa kami terbatas di dalam memahami firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk memahaminya, bahkan memampukan kami untuk melakukannya. Tolong kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah ketika kami memasuki hari-hari kami merayakan Natal, merayakan Kristus yang lahir, hati kami boleh siap, bahkan hati kami terbuka untuk menerima Kristus yang memimpin dan mengontrol kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah
sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menjalankan persembahan, kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang terbaik kami kepada Tuhan. Tuhan berkati agar menjadi berkat bagi perluasan gereja Tuhan tempat ini. Tuhan, ajarlah kami selalu untuk memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, telah lahir di Bethlehem sang bayi kudus Yesus Kristus menebus dosa manusia. Mari adik-adik kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi telah lahir di Bethlehem. Aktivitas kami setelah ini, bahkan sepanjang minggu ini, biarlah Engkau yang terus bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati kami selama di rumah, juga Engkau berkati orang tua kami yang ada di rumah. Biarlah kami boleh terus menjadi anak Tuhan yang baik, taat, dan dengar-dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat